everybody, balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel Slurp with Lonnie. Kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang hal yang unik, hal yang mungkin berwarna kuning yang biasanya ketemu atau ditemukan di roast batches atau roasted coffee batches. Anyway, hari ini kita akan bicarain tentang Quaker. Mungkin gue bisa ngejelasin sedikit dulu fakta-fakta unik dari Quaker. Unik atau nggak unik ya? It's how you perceive it, I guess. Jadi Quaker itu adalah biji kopi yang kurang lebih warnanya seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan roasted coffee, dia jauh lebih terang warnanya. Nah, Quaker ini disebabkan oleh coffee cherries yang ditumbuhkan oleh soil yang kurang prima lah. Jadi poor soil conditions. Nah, tapi kenapa sih dia bisa warnanya lebih kuning atau lebih terang daripada biji kopi yang lainnya gitu? Ini dikarenakan tadi gue bilang poor soil conditions menyebabkan jumlah kandungan gula dan starch yang berkurang pada coffee cherries tersebut. Makanya ketika di roasting, dia baru kelihatan akan kuning seperti ini. Jadi sebelum di roasting, itu kita nggak terlalu bisa tahu atau lihat apabila dia Quaker atau tidak. Nah, tapi Quaker ini jauh lebih mudah ditemukan di kopi-kopi natural, karena kopi-kopi natural itu kan di handpick. Jadi disortirnya menggunakan tangan, mata, dan ya satu-satu kan. Jadi mungkin bisa lebih mudah untuk terlewat. Sedangkan kalau kopi-kopi washed, yang dicuci dengan air, itu kan kopi yang baik akan sink, kopi yang mungkin dibilang defect akan ngambang. Jadi di situ lebih tersortir, makanya lebih mudah ditemukan di natural. Nah, hari ini gua dapet biji kopi di sini. Ada biji kopi yang perfect, jadi ini udah disortir. Gua nggak tahu ini kopinya apa, tapi di sini ada biji kopi yang perfect, jadi udah disortir. Ini nggak ada Quakernya sama sekali. Terus di sini ada biji kopi yang kecampur, jadi bisa dibilang 50-50. 50% perfect, 50% ada Quakernya. Terus di sini full Quaker, jadi nggak ada perfectnya sama sekali, isinya Quaker semua. Kalau kata orang, gue cupping Quaker ini dari tadi dibilangin good luck, karena katanya rasanya itu biasanya ashy atau kayak jagung. Nanti kita lihat rasanya seperti apa. Nah, tapi biar lebih mantap lagi, kebetulan gue dapat sampel Quakernya dari 2 tempat yang berbeda. Jadi just to really see if ada perbedaan apa enggak sih gitu. Ini kalau dilihat dari warna sih hampir-hampir sama ya. Warnanya itu kuning dan kuning gitu. Sama-sama kuning, sama-sama terang. Bisa dibandingin dengan yang perfect sama yang mixed. Sangat lebih terang yang Quaker. Jadi ini gue udah grind, kita mau cupping sebentar lagi. Tapi sebelum itu gue mau panasin airnya. Oke? See you in a bit. Nah, airnya udah siap. Tapi ternyata gue belum sesiap itu. Kita prep dulu timernya. Seperti biasa, di 4 menit kita udah siapin ini si timernya di 4 menit. And let's cup. Yep, should be okay. Oke, kita tunggu. Ada beberapa orang yang bilang kalau Quaker ini sebenarnya add nuances to the cup, which means kalau ada Quaker jadinya lebih kompleks lah katanya. Tapi ya kita lihat rasanya apakah seperti itu atau tidak gitu. Tapi sebenarnya bisa dibilang kalau roasting ada Quakernya itu bukanlah roasting yang baik gitu. Karena Quaker ini kan sebenarnya float beans yang nggak bisa absorb heat gitu. Jadi makanya waktu dia di roasting, Quakernya warnanya beda sendiri.
yang lain bisa absorb heat dengan baik, namun dia nggak bisa absorb heat di rate yang sama. So, yeah, pretty interesting. 1 menit, kita tunggu. Kita akses wanginya deh, dari wet aromanya. It's not that bad. Tapi kadang aroma can be deceiving. Bisa jadi aromanya enak, tapi pas dirasain belum tentu sama aromanya. Oke. The smell is starting to be unpleasant. Tuh jujur aja. Pantesan aja pada bilang good luck. Karena masih panas, gue akan kasih 4 menit lagi. Sip. Kita cobain. Walaupun gue interested untuk nyobain Quakernya dulu, tapi kayaknya gue mau nyobain dari yang perfect dulu sebagai kontrol, supaya nanti pas kita nyobain ke Quakernya, oh iya ada perbedaan. Karena si perfect ini walaupun mungkin dia bukan kopi yang paling enak sedunia, tapi at least kita tahu untuk kualitas bijinya ini nggak ada Quakernya gitu. Kita coba di perfect dulu. Oke. Actually not bad. Manis, kayak sirup yang manis gitu. Sirup gula aren manis. Oke, there. Nah, ini sekarang kita nyobain yang mixed. Masih ada rasa dari si sirup gula aren dari yang perfect beans, tapi ini emang rasanya jadi kayak ada dua rasa yang berbeda gitu, kayak splitting in between. Ini kita mulai ke si full Quaker. Full Quaker sampel A tapi ya. Sampel B yang berbeda. Surprisingly masih bisa diminum. Surprisingly oke. Tapi kita coba ke Quaker yang dari source line. Apakah ada perbedaan atau enggak? Oke. Now I know why mereka bilang rasanya tuh kayak ashy, karet, and definitely why they say good luck for me to cup Quakers. Dari keempat ini, yang paling kurang nyaman atau kurang enak tuh yang paling ujung. Rasanya bener-bener kayak karet. Kalau misalkan karet ban kebakar itu rasanya kayak gini kali ya. Very unpleasant. Namun di sini juga ada Quaker yang rasanya masih oke, masih bisa diminum. Mungkin ini yang dibilang orang-orang kalau ada Quaker di dalam mix coffee-nya itu masih bisa diminum. Malah jadi adding the nuance kan katanya. So maybe this is the kind of Quaker that tastes like that. But kalau kita see it as a whole, kayaknya gue nggak mau ada Quaker di dalam kopi gue. Karena akan ngerusak rasanya sih yang tadi gue bilang. Kalau yang perfect ini kan tadi rasanya kayak sirup gula aren gitu kan. Itu aja udah enak gitu, itu aja udah bulat, udah fine. Let's not add any other funny things or funny flavors to it. So yeah, interesting Quaker tasting, I guess. Yang pasti ini nggak enak. Tapi mungkin kalau dari kalian ada yang udah pernah nyobain juga nge-cupping Quaker yang full, bisa komen di kolom komentar di bawah, kasih tahu pengalamannya. Mungkin ada juga yang menyukai rasa Quaker karena mungkin bagi kalian unik rasanya. I don't judge you, but
As always, I'll see you next time. Don't forget to like and subscribe. Bye guys!